Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hai kalian semua. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat ya. Jangan kendorkan semangatnya untuk tetap belajar. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun ya. Untuk itu kalian harus tetap semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersua kembali, bertemu kembali pada proses pembelajaran hari ini. Walaupun masih tetap menggunakan media online atau biasa dikenal dengan BDR ya, belajar dari rumah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memasuki pembahasan atau pembelajaran, seperti biasanya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berberkah, serta bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Kemarin kita sudah selesai membahas bab 1. Masih ingatkah kalian apa yang kita bahas pada bab 1 kemarin? Ya betul ya, kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan bab 2, yaitu teks narasi atau cerita imajinasi. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Akan tetapi kita bahas dulu kompetensi dasar. Kalian harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Nah, ada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi dasar 4.3, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, maupun visual. Jadi kompetensi dasarnya ada 2 ya, ada 3.3 dan 4.3. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita mempelajari atau pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya, mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi teks narasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama ya, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian teks narasi atau cerita imajinasi. Apa definisi? Apa sih itu teks narasi? Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri teks narasi atau cerita imajinasi. Apa saja ciri-cirinya? Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis teks narasi atau cerita imajinasi. Jadi bagian pertama ini akan kita bahas ada 3 bagian. Ada pengertian, ada ciri-ciri, kemudian dia ada jenis-jenisnya.
Nah, kita masuk di pengertiannya dulu. Pengertian teks narasi. Apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi atau cerita imajinasi adalah suatu jenis teks yang isinya berupa karangan yang menceritakan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa yang dituliskan secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian atau peristiwa. Jadi teks narasi itu dia menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sifatnya kronologis. Dia ada urutan waktu kejadian dan peristiwanya. Jadi dia menceritakan tentang kejadian yang memiliki rentetan waktu yang tersusun secara kronologis. Nah, itu pengertiannya ya. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri teks narasi? Nah, yang pertama yaitu berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu teks narasi ada kisah atau cerita di dalamnya yang menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, bisa kisah apa saja ya? Kisah kancil, cerita tentang Putri Duyung, yang pastinya dia ada peristiwa atau kejadian di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. Nah, ciri-cirinya itu dia ada unsur tokoh, ada pelaku, ada individu yang diperankan di dalam cerita. Kemudian ada peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kemudian ada waktunya, waktu kejadian atau waktu peristiwanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Nah, masih ingat apa itu fiksi dan non-fiksi? Nah, kalau fiksi yaitu dia bersifat tidak nyata atau khayalan. Sedangkan non-fiksi itu dia bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan atau benar-benar terjadi. Jadi bedakan ya yang mana fiksi dan yang mana non fiksi. Sedangkan teks narasi di sini ciri-cirinya dia bisa bersifat khayalan ataupun dia juga dia bisa bersifat nyata atau sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembacanya. Jadi dia ingin menyampaikan kesan pengalaman kepada pembaca. Ada hal yang ingin disampaikan ya dalam cerita teks narasi. Jadi di sini ciri-cirinya ada 4 ya. Berisi kisah atau peristiwa, berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian. Kemudian memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. Selanjutnya bisa bersifat fiksi dan non-fiksi. Kemudian bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembacanya. Ingat ya, ciri-cirinya ada 4. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks narasi. Ada berapakah jenis teks narasi? Nah, yang pertama yaitu narasi ekspositoris, yaitu suatu teks narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Atau apa tadi namanya? Nah, betul ya, non-fiksi, sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi kayak ini peristiwa yang betul-betul terjadi, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai dengan data yang ada. Nah, karangan narasi ini diwarnai dengan eksposisi, namanya saja ekspositoris ya. Jadi dia diwarnai oleh teks eksposisi. Maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ini. Nah, ketentuan itu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, serta tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Jadi dia itu bersifat nyata ya. Nah, adapun contohnya narasi ekspositoris ini antara lain biografi, autobiografi, atau riwayat perjalanan, di mana dalam cerita itu menceritakan tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelakunya itu ditonjolkan biasanya cuma 1 orang. Pelakunya diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya.
Nah, jadi narasi ekspositoris ini biasanya dia hanya terfokus pada satu tokoh. Dia menceritakan asal-usul tokoh itu ya. Bagaimanakah dia dari lahir biasanya sampai dia dewasa. Bahkan biasanya juga diceritakan sampai akhir hayatnya. Nah, itu adalah narasi ekspositoris. Kemudian yang kedua yaitu narasi sugestif, yaitu narasi yang mengisahkan sesuatu yang bersifat tidak nyata atau hayalan, atau dapat pula menceritakan peristiwa dalam kehidupan nyata. Nah, narasi sugestif ini kebalikan dari narasi ekspositoris. Kalau ekspositoris itu menceritakan tentang fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, atau biasa disebut dengan non-fiksi. Sedangkan kalau sugestif itu dia bersifat tidak nyata ya, atau hayalan, atau disebut tadi juga dengan fiksi. Narasi ini berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah pendengar atau pembaca itu melihat, mendengar, atau merasakan peristiwa tersebut secara langsung. Nah, dengan kata lain, narasi sugestif itu berusaha menciptakan suatu penghayatan terhadap objek atau imajinasi pembaca. Jadi, narasi sugestif ini kebalikan dari narasi ekspositoris. Jadi, jenis-jenis teks narasi ini ada dua ya, ada narasi ekspositoris dan ada narasi sugestif. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu menceritakan kembali teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Nah, di sini kan tadi bagian pertama kita sudah bahas pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, bagian kedua kita akan bahas yang pertama, unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks narasi atau imajinasi. Jadi bagian kedua ini ada dua bagian. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam teks narasi. Apa saja unsur-unsur intrinsiknya? Nah, unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu cerita atau suatu teks narasi. Unsur-unsur ini membangun cerita sehingga menjadi suatu cerita yang utuh. Unsur-unsur teks narasi terdiri dari beberapa bagian ya. Unsur-unsur intrinsik tadi adalah unsur-unsur pembangun ya, unsur-unsur pembangun cerita. Yang pertama itu dia ada tema. Apa itu tema? Tema adalah pikiran pokok yang mendasari cerita. Jadi tema ini adalah gambaran umum dari cerita. Pikiran pokoknya, apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan dalam teks narasi. Kemudian yang kedua dia ada latar. Latar di sini adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Gambaran tempat, bagaimanakah tempatnya, apakah terjadi di sekolah, di rumah, di hutan. Kemudian dia ada waktunya, apakah pada pagi hari, siang hari, pada tahun lalu, pada tahun yang akan datang, serta suasananya, apakah suasananya bahagia, sedih, panas, dingin. Nah, itu yang dimaksud dengan latar. Jadi latar di sini terbagi atas 3 ya. Dia ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kemudian yang ketiga adalah alur. Alur adalah jalinan suatu peristiwa dalam cerita. Alur itu adalah rangkaian atau jalinan suatu peristiwa. Nah, alur di sini ada 3 macam ya. Dia ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur zigzag atau maju mundur. Nah, alur maju di sini dia menceritakan tentang keadaan masa depan atau masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur dia menceritakan tentang kejadian masa lalu. Sedangkan alur maju mundur atau alur zigzag dia menceritakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dia menceritakan tentang keadaan sekarang,
dicampur dengan menceritakan dengan keadaan masa lalu, kemudian dia juga menceritakan tentang keadaan yang masa akan datang. Jadi alur, ingat ya, alur ada 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur atau zigzag. Selanjutnya adalah penokohan atau gambaran watak tokoh dalam suatu cerita. Nah, ada 2 cara dalam menggambarkan watak tokoh. Ada secara langsung atau analitik, yaitu kemudian yang kedua dia ada secara tidak langsung atau dramatik. Yang dimaksud dengan gambaran tokoh secara langsung atau analitik, yaitu pengarang langsung menyebutkan watak seorang tokoh. Jadi pengarang langsung menyebutkan, misalnya si Kancil. Si Kancil ini memiliki sifat yang egois, suka menang sendiri, tidak memedulikan orang lain. Nah, di situ dia langsung dideskripsikan ya, langsung disebut bagaimanakah watak si Kancil. Sedangkan kalau gambaran watak tokoh secara tidak langsung atau dramatik, yaitu pengarang mengungkapkan watak tokoh melalui jalan pikiran dan perasaan, cara berdandan, cara berbicara, tempat tinggal, bisa juga ciri fisik dan tanggapan atau reaksi tokoh lain. Jadi dia tidak langsung disebutkan ya begini wataknya, kan tetapi dijabarkan, misalnya si Kancil ketika berbicara dia menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi di sini bisa digambarkan bahwa watak si Kancil ini dia bersifat sombong ya. Dia membanggakan apa yang dia punya. Kemudian selanjutnya unsur-unsurnya yang kelima adalah sudut pandang, yaitu kedudukan pengarang dalam cerita. Nah, biasanya di sini sudut pandang itu ada 2 ya. Sudut pandang pengarang sebagai orang pertama dan sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga. Nah, sudut pandang sebagai orang pertama itu dia menceritakan tentang dirinya. Biasanya dia menggunakan tokoh aku. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, dia menceritakan tentang orang lain. Ada tokoh lain yang diceritakan. Kemudian selanjutnya amanat, yaitu pesan atau nasihat pengarang kepada pembaca yang dimuat dalam cerita, baik disampaikan secara langsung maupun secara tersirat. Baik disampaikan secara tersirat maupun secara tersurat ya, atau secara eksplisit maupun implisit. Amanat ini dia berisi nasihat atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya dia ada gaya bahasa, yaitu pemakaian majas dalam cerita. Nah, gaya bahasa di sini diperlukan untuk menghidupkan cerita supaya lebih dinamis. Dengan adanya gaya bahasa, cerita akan disampaikan dengan lebih menarik karena menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menarik minat pembaca maupun pendengar. Kemudian yang terakhir adalah tokoh yang diceritakan dalam cerita. Nah, tokoh di sini adalah individu rekaan yang diperagakan untuk mengalami peristiwa dalam cerita. Nah, tokoh di sini ada 2 jenis ya, ada tokoh antagonis atau biasa disebut dengan yang memiliki sikap buruk atau jahat dalam cerita. Kemudian ada tokoh protagonis yang memiliki karakter baik dalam cerita. Jadi tokoh di sini ada 2 jenis, ada antagonis dan ada protagonis. Nah, inilah unsur-unsur intrinsik dalam teks narasi. Dia ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan tokoh. Ada 8 ya. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks narasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, suara. Usahakan suara disesuaikan dengan pendengar dan ruangan yang ada. Nah, suaranya itu harus disesuaikan dengan bagaimanakah ruangannya, apakah ruangannya luas atau sempit. Suara kita harus berbeda ya ketika kita bercerita
dalam ruangan yang sempit dan ruangan yang luas. Volume suara dalam ruangan yang luas pasti lebih besar daripada suara kita ketika bercerita pada ruangan yang sempit. Begitu pula dengan jumlah pendengar. Ketika pendengarnya sedikit, kita tidak boleh terlalu mengeraskan volume suara. Kan tetapi jika jumlah pendengar banyak, kita harus menaikkan volume suara kita supaya apa yang kita ceritakan dapat didengar oleh semua pendengar yang ada. Selain suara, kita juga harus memperhatikan artikulasi, pengucapan atau pelafalan ya. Pengucapan dan pelafalan harus jelas dan tepat. Kita tidak boleh asal menyebut saja. Pelafalan dan pengucapan kita itu harus jelas dan harus tepat, supaya apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita ceritakan dapat ditangkap dan dapat dipahami oleh pendengar. Kemudian selanjutnya adalah intonasi. Gunakan intonasi yang menarik. Sesekali berikan penekanan pada kata-kata tertentu. Saat ada pendengar yang terlihat bosan, gaduh, atau mengantuk. Nah, di sini kita juga harus pandai-pandai menggunakan intonasi atau tekanan-tekanan kata. Misalnya, ketika kita bercerita, ada kata-kata menunjukkan ekspresi marah. Kita harus seperti benar-benar orang yang marah, sehingga pendengar tertarik untuk mendengarkan cerita kita. Jangan menggunakan intonasi yang datar-datar saja, tapi kita harus kreatif menggunakan intonasi-intonasi atau tekanan-tekanan kata yang menarik. Kemudian selanjutnya adalah mimik. Gerak dan ekspresi muka mendukung suasana cerita. Tentu saja ya, bagaimana gerak kita, bagaimana ekspresi kita sangat mendukung suasana cerita. Jangan sampai ketika kita menceritakan suatu cerita yang bahagia, tapi kita menggunakan ekspresi yang sedih. Ini sangat tidak cocok ya. Jadi kita harus mengetahui isi cerita itu. Kita harus menyesuaikan gerak dan ekspresi kita sesuai dengan cerita yang akan kita sampaikan. Gunakanlah ekspresi dan gerak muka yang sesuai dengan apa yang diceritakan, sehingga membuat cerita terasa lebih menarik dan dapat mendukung penyampaian cerita kita. Jadi di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan ada 4 ya. Ada suara, besar kecilnya suara. Kemudian ada artikulasi. Artikulasinya itu harus jelas dan tepat. Kemudian intonasi. Pakailah intonasi yang menarik. Kemudian dia ada mimik, gerak dan ekspresi muka yang menarik pula, yang mendukung suasana cerita. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan ketika bercerita. Apa saja hal yang perlu dilakukan ketika kita bercerita? Yang pertama, baca dan kuasai naskah cerita. Sebelum kita bercerita, kita harus membaca dan memahami dulu naskah cerita yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita tidak paham apa ya sebenarnya cerita yang akan kita sampaikan. Tentu saja kita akan bingung, apalagi pendengar yang mendengarkan. Kita saja bingung, apalagi pendengar kan? Jadi kita harus membaca dulu dan menguasai cerita yang akan kita ceritakan. Kemudian yang kedua, berlatihlah di depan cermin. Setelah kita kuasai, setelah kita baca naskahnya, kita berlatih di depan cermin. Dimana ketika kita berlatih di depan cermin, kita dapat mengetahui bagaimana ekspresi kita menyampaikan, apakah sudah bagus, apakah masih perlu perbaikan di beberapa tempat. Ketika kita berlatih di depan cermin, kita sudah dapat menilai bagaimanakah penampilan kita. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap wajar dan tidak gugup. Bersikap wajar saja, tidak usah gugup. Karena ketika gugup, biasanya suara kita akan bergetar. Bahkan pula kita sudah mulai lupa apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus bersikap wajar, tidak perlu gugup. Kemudian selanjutnya itu bersikap tenang dan nyaman. Dengan bersikap tenang dan nyaman, kita, pendengar yang menyaksikan kita juga dapat menangkap
atau mencerna apa yang kita sampaikan dengan tenang dan nyaman pula. Selanjutnya, gunakan pelafalan yang jelas. Nah, kita harus menggunakan artikulasi, pelafalan, atau pengucapan yang jelas supaya pendengar tidak bingung apa yang kita sampaikan. Apa yang benar-benar ingin kita sampaikan dapat tersampaikan kepada pendengar. Kemudian yang terakhir yaitu jangan tergesa-gesa. Kita harus bisa memahami suasana cerita yang akan kita sampaikan. Jangan dibaca tergesa-gesa, jangan dibaca terburu-buru seolah-olah kita dikejar oleh sesuatu. Tapi bacalah dengan tenang dan nyaman. Jangan tergesa-gesa. Jadi ini ya, ada 6 hal yang perlu dilakukan ketika bercerita. Ketika kita menguasai hal ini, ke-6 hal ini, tentulah kita sudah bisa bercerita, menyajikan teks narasi secara lisan dengan baik dan benar. Oke ya. Jadi itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah bahas tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian jenis teks narasi. Kemudian bagian kedua kita sudah bahas tentang unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun teks narasi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menceritakan kembali isi teks narasi. Oke, jadi tugasnya selanjutnya, silahkan dijawab ini ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks narasi. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis-jenis teks narasi, kemudian berikan contoh masing-masing. Tuliskan ada berapa jenis teks narasi, misalnya ada 2, sebutkan. Kemudian kalian berikan contohnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada berapa unsur intrinsik dalam teks narasi? Kalian sebutkan ada berapa, misalnya ada 8. Tuliskan apa ke-8 hal tersebut. Oke, tugasnya dipahami ya, ada 3 nomor. Tugasnya ini nanti diketik langsung jawabannya di Google Form yang telah disediakan. Nanti ada kolom ya yang saya sediakan di Google Form. Silahkan kalian langsung ketik jawaban kalian pada kolom yang sudah disediakan. Cuma 3 nomor ya. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Jangan kendor semangatnya belajar. Oke. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami. Adapun jika yang masih ada yang ingin kalian pertanyakan, bisa langsung chat di WA pribadi saya, atau bisa juga melalui grup WhatsApp kita ya yang sudah kita buat kemarin. Oke, demikianlah. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.